Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di malam ini saya ingin mengajak saudara nonton bareng, menyimak bersama penjelasan dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, yang ceramah beliau ini sebetulnya adalah ceramah yang beliau sampaikan pada tahun, kalau nggak salah, 2019 atau 2017, itu di kampus atau di masjid kampus UGM. Tapi tidak mengapa, saya download video beliau dan ingin berbagi kepada saudara biar yang belum paham menjadi paham. Di antara yang menarik dari penjelasan beliau itu adalah saat beliau menyampaikan wawasan kebangsaan, itu didukung oleh banyak dalil, terutama dalil-dalil yang mudah diamalkan, dalil usul fikih atau dalil fikih, di mana di antaranya adalah ada kalimat ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, bahwa sesuatu tidak sempurna kewajibannya jika tidak didukung oleh sesuatu, maka sesuatu yang kedua yang mendukung itu menjadi wajib juga. Misal, sholat itu wajib, ya. Tapi sholat tidak bisa dikerjakan jika tidak ada negara. Negaranya berantakan, negaranya amburadul, negaranya tidak merdeka, maka memerdekakan negara hukumnya wajib. Karena sholat di dalam negara yang aman, yang merdeka adalah sebuah kebutuhan. Nah, itu di antara dalil yang beliau kutip, ya, banyak. Nanti kita lihat. Di antaranya lagi beliau menyampaikan bahwa sebelum Indonesia merdeka ini ada banyak pandangan dari tokoh-tokoh pendiri bangsa. Di antaranya ada pandangan dari Bapak Insinyur Soekarno, di mana pada tahun 1938 beliau menyampaikan wacana bahwa apabila negara Indonesia merdeka dan menjadi sebuah negara, maka bentuk negaranya harus negara sekuler, kata beliau. Ini sebelum tahun 45, ya, beliau punya wacana seperti itu. Karena apa? Karena bila negara ngurusin agama, maka agama sulit maju. Atau bila negara diurus oleh agama, maka negara juga akan sulit maju. Jadi beliau berkiblat atau punya apa namanya, ingin seperti Turki di bawah Kemal Atatürk. Nah, itu di antara wacana beliau. Dan ini juga tidak mulus, ada sanggahan dari seorang tokoh juga yang bernama Pak Nasir. Beliau berkehendak tidak, bila negara Indonesia nanti merdeka, maka bentuk negaranya harus negara agama. Ya, karena warga Indonesia adalah warga yang beragama. Dan apabila demokrasi diusung, maka demokrasi yang akan menang adalah demokrasi yang ada di suara mayoritas. Sementara mayoritas umat Islam saat itu adalah 87%. Maka harus negara beragama, katanya, negara agama, begitu katanya. Maka kemudian perdebatan ini panjang, ya, sampai ketemu di BPUPKI pada tahun 1945, di mana saat itu kemudian disepakati bahwa negara yang akan nanti dibentuk untuk negara Indonesia bila merdeka, maka negaranya adalah negara kebangsaan. Nah, kemudian jadilah negara Pancasila. Nah, beliau juga menyebutkan bahwa Indonesia ini adalah sudah sebagai negara khilafah. Ya, jadi ada banyak umat Islam yang ingin memunculkan khilafah, maka kata beliau, Indonesia itu sudah khilafah. Nah, bagaimana maksud khilafah yang disampaikan oleh beliau? Maka mari kita simak, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor dan para hadirin sekalian, saya singkat saja biar lebih banyak dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor dan para hadirin sekalian, saya singkat saja biar lebih banyak dialog, ya. Jadi begini, ketika Indonesia ini akan berdiri, itu umat Islam itu mencari model sebuah negara yang cocok bagi umat Islam. Digali dari kaidah dari ayat Al-Quran muncul kaidah begini, bahwa mempunyai negara itu wajib hukumnya. Dalilnya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jika
untuk melaksanakan satu perintah Allah yang wajib itu tidak bisa terlaksana kalau engkau tidak mempunyai sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu wajib hukumnya. Jika melaksanakan perintah Allah dengan baik, jika mau beribadah dengan baik, engkau tidak bisa melaksanakannya dengan baik itu kalau engkau tidak punya negara, maka punya negara itu wajib hukumnya. Itulah sebabnya pada waktu itu saat Indonesia sedang dijajah oleh negara asing, oleh bangsa asing, itu para ulama sudah berpikir kita harus punya negara, karena kalau dijajah kita itu tidak baik cara beribadahnya. Naik haji susah, sholat juga susah, mau pendidikan yang baik susah, sehingga lalu muncul ide kita harus juga mendirikan negara. Itu. Lalu itu bertemu dengan kepentingan bangsa-bangsa, suku bangsa yang lain yang juga ingin negara. Nah disitulah kemudian ketika negara akan didirikan itu timbul perdebatan. Apakah kita ini mau mendirikan negara Islam atau negara kebangsaan gitu. Terjadi perdebatan panjang, pada akhirnya sesudah orang Islam, tokoh-tokoh Islam berusaha mendirikan sebuah negara yang khas Islam, yang biasanya disebut khilafah, akhirnya disepakati kita mendirikan negara kebangsaan. Bukan negara sekuler, tapi bukan negara agama, yaitu negara Pancasila. Nah di dalam negara Pancasila itu, yang diberlakukan oleh negara bukan hukum agama, tetapi hukum agama bisa berlaku tanpa diberlakukan oleh negara. Saudara berpuasa, itu berlaku hukum agama bagi saudara, tapi tidak diberlakukan oleh negara berpuasa itu. Tapi kalau saudara mau melaksanakan puasa dengan baik, negara melindungi, negara memfasilitasi. Sehingga di sini negara memproteksi bagi pemeluk agama, bukan memberlakukan hukum agamanya. Pemberlakuan hukum agamanya itu adalah bagi kita sendiri, kalau sadar ya laksanakan, kalau tidak, tidak ada hukumannya oleh negara, tapi hukumannya ya dosa, seperti ajaran agama. Nah, saudara sekalian, kemudian sesudah orang-orang Islam berjuang, memperjuangkan bentuk tertentu dari negara tidak berhasil, karena kemudian muncul negara kesepakatan yang disebut Darul Mitsaq, negara kesepakatan itu, maka kemudian dicari dalilnya, bagaimana sih caranya untuk bisa beribadah tanpa mempunyai negara yang formal Islam, gitu. Negaranya bukan negara Islam, tapi perlindungan negara diberikan terhadap orang Islam. Maka ditemukan di situ dalilnya lah, mala yudroku kulluhu la yudroku julluhu. Kalau engkau tidak bisa dapat seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya, ambil sebagiannya. Kalau engkau tidak bisa membentuk negara ini sebagai negara Islam secara total, maka jangan tinggalkan negara ini. Tapi peluang-peluang yang masuk untuk melaksanakan ajaran Islam masuk dari bentuk itu. Sehingga kita tanpa bernama negara Islam, di sini syariat Islam subur. Saya tadi sudah katakan betapa sekarang ini Islam subur di tengah-tengah masyarakat, tumbuh sendiri. Seperti di kampus sekarang. Kenapa di kampus-kampus sekarang subur umat Islam? Karena begini, waktu kita mahasiswa dulu sulit gitu mau mengadakan kegiatan keislaman, tapi lama-lama yang sulit-sulit ini kan jadi dosen, jadi rektor, jadi dekan, jadi apa, lalu tanpa kesulitan kemudian membentuk suasana keislaman. Seperti sekarang ada Profesor Panut, dulu berjuang sulit ya, punya masjid sulit apa dulu gitu. Nah sekarang fasilitasi, mahasiswa perlu masjid, kampus perlu masjid, bukan hanya ini sekarang masjidnya, di Masjid Mardia sekarang sudah diperbaiki saya dengar, dan seterusnya. Nah itu caranya melaksanakan Islam. Jadi tidak usah ngotot-ngotot gitu, kok kita bukan negara Islam, tidak sesuai dengan syariah. Tidak, karena yang disebut negara Islam itu sendiri, saudara, bentuknya itu ada 58 sekarang ini di dunia. Negara yang penduduknya kaum muslimin sekarang ini ada 57 negara yang tergabung di OKI itu disebut negara kaum muslimin. Tapi bentuknya beda-beda. Karena memang bentuk itu boleh apa saja.
Yang penting substansinya umat itu terlindungi untuk melaksanakan ajaran agamanya, gitu. Nah, kalau kita tidak dilindungi ya kita ngelawan, wong kita semua Islam di sini. Oleh sebab itu jangan khawatir gitu. Kok seakan-akan kita ini ditekan terus. Tidak, sebenarnya peluang untuk maju bagi umat Islam memasuki semua area-area yang tersedia di dalam sudut-sudut kita bernegara ini semua tersedia bagi kita. Ya. Nah, apa yang diperjuangkan kalau gitu? Yang diperjuangkan begitu dalilnya al-ibratu fil Islam bil jauhar la bil madhar. Patokan dasar kalau engkau ingin memperjuangkan Islam, ingin berislam dengan baik bil jauhar. Masuk ke substansinya, ndak usah simbol-simbolnya. Ndak usah namanya, ndak usah undang-undang bernama Islam, negaranya Islam, benderanya Islam. Substansinya bil jauhar. Apa? Isinya apa? Isinya itu kemaslahatan umum, kebebasan beribadah, hak asasi manusia. Sehingga di situ apa yang disebut tujuan kita bernegara itu maqasidus syar'i. Maqasidus syar'i. Maksud tujuan syara itu apa? Nah, itulah kemudian dulu para pendiri negara yang beragama Islam itu menerima konsep dasar negara kita itu adalah negara Pancasila. Saudara, kalau umat Islam pada waktu itu menolak, saya tidak mau kalau bukan negara Islam, negara ini tidak berdiri. Misalnya Muhammadiyah saja sama NU bilang, saya hanya mau negara Islam, tidak ada nih Indonesia. Tetapi karena para pemimpin kita dulu ingin kita bersatu, dan dengan cara bersatu itu tidak melanggar syarat, tidak melanggar ajaran agama, maka mereka dirikan negara kesatuan, negara kebangsaan berdasarkan Pancasila itu. Sehingga dengan demikian saudara, ini yang terakhir, saya optimis masa depan Islam di Indonesia, di negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila ini akan maju dan maju. Seperti sekarang ini, tumbuh dari bawah. Islam itu di Indonesia sekarang menurut saya tidak dikatrol dari atas, tapi tumbuh sendiri dari bawah. Seperti saudara-saudara ini, kan bergairah dari bawah bukan karena katrolan dari atas. Karena apa? Karena begitu orang Islam diberi kesempatan menempuh pendidikan, maka di situ kemajuan akan dicapai dengan sendirinya. Nah, saudara sekalian, demikian pengantar dari saya. Selanjutnya, mari kita diskusi. Baik jamaah sekalian, sekarang kita masuk ke sesi utama Ramadan Public Lecture pada malam hari ini, yaitu dialog, diskusi dengan jamaah sekalian. Silakan bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya, jamaah putra terlebih dahulu. Silakan maju yang sudah ditunjuk oleh panitia. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Salam kenal. Saya Fahrel dari HMI Hukum. Ingin tanya Prof seputar materi yang Prof sampaikan. Saya sebenarnya punya pertanyaan terkait dengan hal ini dan saya tanya ke beberapa dosen dan saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Saya harap Prof bisa menjawab dengan baik. Jadi gini Prof, kalau di bukunya Prof Suhino, Ilmu Negara, pasti teman-teman yang dari Fakultas Hukum belajar tentang konsep nation state dan state nation, negara bangsa dan bangsa negara. Kemudian yang saya ingin tanyakan Prof terkait dengan konsep itu, Indonesia sebagai bangsa negara, kemudian apa yang menjadi dasar utama bagi kita untuk tetap bersatu Prof? Ketika bangsa Indonesia ini tersatukan oleh insiden sejarah. Karena kebetulan Hindia Belanda ini mencakup apa yang kita kenal sebagai Indonesia. Pun seandainya Soeharto selama 35 tahun berkuasa berhasil mempertahankan Timur Timur, mungkin kita mempunyai justifikasi. Atau mungkin Hindia Belanda ketika menguasai Timur Timur, Timur Timur pun mempunyai hak untuk masuk wilayah kita. Tapi ternyata enggak. Kita mengenal Indonesia sekarang karena insiden sejarah. Dan di satu sisi mungkin kejeniusan para pendiri bangsa kita
Soekarno-Hatta untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara kita. Mungkin hal itu tidak terjadi di Yugoslavia. Ya mungkin kalau itu dilakukan juga oleh Joseph Broz Tito akan berbeda ceritanya. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, Prof, lantas apa yang menjadi dasar kita untuk tetap bersatu seperti itu? Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mas. Panel pertama kita masih butuh 2 penanya lagi. Silakan, panitia. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Hairul Amin dari Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai dekret Presiden Soekarno tahun 1959, Prof. Membaca dekret Presiden pasca sidang konstituante, kita akan menemukan banyak penafsiran dalam pandangan perspektif pesimistis dalam sejarah, maka bisa dikatakan kita dekret itu adalah denting kekalahan dalam sidang konstituante. Tapi dalam tafsiran lain yang lebih optimistis, karena isi dekret presiden apabila kita amati adalah mengembalikan Pancasila tafsirannya kepada preambul Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah karena Prof pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi mantan, bagaimana proses pertarungan legislasi ini? Karena kalau kita mengingat undang-undang yang ada, terutama beberapa tahun terakhir, itu sangat kering dalam nilai perspektif nilai keislaman. Nah, itu bagaimana Prof kira-kira posisi tawar itu? Dan kemungkinan untuk menjadi legal drafting Islam masuk ke dalam posisi itu. Bagaimana Prof sendiri melihat prospek ini ke depan? Karena legislasi kita kok kering, padahal kalau melihat dari perspektif optimis melihat dekret itu, maka sejatinya drive utama nilai dari dalam perjalanan kebangsaan kita dalam legislasi atau undang-undang adalah Islam. Terima kasih. Satu lagi dari belakang. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi banyak mahasiswa, saya ini pedagang, Prof. Nama saya Mas Yatiman, penjual gitar. Jadi pertanyaan saya lebih spesifik yang menyentuh masyarakat. Kalau tadi yang dibicarakan tentang Pancasila, kan sebagai masyarakat ini kemarin juga mendengar bahwa ada salah satu tokoh yang melontarkan bahwa Pilpres pada saat ini antara perang ideologi Pancasila dan khilafah. Nah, itu pertama pendapat Profesor Mahfud MD gimana? Kemudian yang kedua, seperti saya yang memang langsung bersentuhan dengan, misal saya ini kan orang jualan, ketemu yang satu milih Prabowo, satu milih Jokowi dan sebagainya, pasti kan akan terjadi gesekan secara mikro. Nah, tapi tokoh-tokoh bangsa kita kan melakukan rekonsiliasi ya, itu kan secara makro gitu. Tapi kan gimana pendapat Pak Mahfud untuk kita yang untuk merekonsiliasi di level akar rumput? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita tutup dulu panel pertama. Mari kita simak respon dari Prof. Mahfud. Ya, saya tidak tahu apakah suara saya bisa ditangkap dengan baik ya. Saya tadi yang dari sana sama sana tidak nangkap sama sekali. Suara saya bisa didengar ya?
Bisa ya, baik. Sejauh yang saya tangkap saja. Yang saya tangkap tadi hanya penanya pertama, kemudian yang di sini tadi yang konstituante itu saya enggak dengar pertanyaannya. Yang di sini tadi ada pertanyaan yang panjang itu saya tangkap Pancasila dan khilafah. Kemudian ada pertanyaan tertulis ini. Gini, jika Bapak mengatakan bahwa negara tidak bisa memaksa seseorang untuk taat terhadap syariat Islam, maka apakah Bapak mendukung sekularisme? Dan bagaimana pandangan Islam mengenai sekularisme? Ini pertanyaan yang tertulis tadi dari sini. Jadi begini saudara, ketika Indonesia akan didirikan dulu, ada dua pandangan yang ekstrim. Ya. Pada tahun 1938, Bung Karno itu membuat sebuah tulisan di Fajar Asia yang isinya itu menyatakan kalau Indonesia ini besok akan merdeka, kita harus bangun Indonesia ini sebagai negara sekuler. Bung Karno tahun 38 ya, tapi Bung Karno tahun 45 kemudian mengkompromikan ketemu dengan Pancasila itu. Sekuler, enggak boleh negara itu ikut campur dalam urusan agama dan tidak boleh agama ikut campur negara, harus pisah. Bung Karno menyatakan pada saat itu harus seperti Turki di bawah Kemal Atatürk. Karena negara itu akan mundur kalau dicampuri agama, agama itu akan mundur kalau diurus oleh negara. Itu Bung Karno. Nah kemudian muncul bantahan dari seorang bernama Muhlis, tapi sebenarnya ini adalah Nasir, yang mengatakan kalau Indonesia nanti merdeka harus menjadi negara Islam. Kenapa? Karena Indonesia ini 87% adalah orang Islam. Kalau mau demokrasi maka 87% inilah yang menentukan. Harus menjadi negara Islam. Terjadi polemik itu saling jawab. Sampai akhirnya di tahun 45 di BPUPKI ketemu dalam kompromi. Tidak mungkin kita menjadi negara sekuler. Tidak mungkin sekularisme. Karena kita kaum beragama, bangsa yang beragama. Tidak mungkin kita menjadi negara agama. Karena agama di Indonesia bukan hanya Islam. Kalau negara agama itu artinya negara yang diurus oleh atau berdasar satu agama, itu negara agama. Seperti Saudi Arabia itu negara agama, Vatikan itu negara agama. Tapi negara sekuler, negara yang tidak ada urusannya dengan agama. Nah pada tahun 45 itu Bung Karno berhasil memformulasikan bersama tokoh-tokoh Islam, kita tidak boleh negara sekuler, tapi juga jangan negara agama. Ketemulah prismatikanya, namanya negara Pancasila. Jadi saudara, saya kalau ditanya menolak sekularisme, menolak. Kita negara berketuhanan. Nah di dalam negara berketuhanan ini, negara tidak memberlakukan ajaran agama tertentu, tetapi melindungi seluruh pemeluk agama untuk melaksanakan ajarannya. Saudara kalau mau naik haji, dilindungi oleh negara, tapi negara tidak boleh mewajibkan saudara naik haji. Saudara mau bayar zakat, saudara, negara tidak boleh, saudara wajib bayar zakat, tidak boleh. Tapi kalau saudara mau bayar zakat, negara melindungi, maka disediakan badan amil zakat oleh negara. Tapi saudara tidak bayar, tidak apa-apa. Negara tidak memperlakukan hukum agama. Jadi negara melindungi, tetapi tidak memberlakukan. Sama, orang Hindu dilindungi. Kalau orang, misalnya orang Hindu mau naik haji ke Sungai Gangga sana, dia harus dilindungi oleh negara. Harus dilindungi. Karena itu keyakinan mereka. Gitu. Orang mau ke Vatikan saat tertentu harus dilindungi, tapi negara tidak mewajibkan. Nah itulah negara kita, negara Pancasila, negara berketuhanan itu begitu. Tidak memberlakukan hukum agama tetapi melindungi rakyat yang secara keperdataan, secara ubudiyah ingin melaksanakan ajaran agamanya. Terus hukum nasionalnya apa? Hukum nasionalnya itu adalah hukum yang dibuat bersama melalui proses eklektisasi di DPR. Orang Hindu ketemu di DPR, Islam ketemu, Kristen ketemu, lalu berembuk di situ. Lahirlah hukum nasional. Inilah hukum Indonesia. Misalnya hukum pemilunya, ya hukum pemilu sama. Apakah Anda Kristen, Hindu, Katolik, ya hukum pemilunya itu. Hukum tata negaranya ya itu. Hukum pidananya juga itu. Nah itulah
hubungan antara negara dan agama di Indonesia. Jangan khawatir lah, agama ini akan mendapat perlindungan dan akan maju, akan semakin maju. Dan Indonesia menjadi harapan masa depan dunia sebenarnya dalam rangka Islam yang lebih ramah terhadap kemanusiaan. Satu, kemudian yang kedua, saudara, apa yang menjadi dasar kita untuk bersatu? Yang menjadi dasar kita untuk bersatu, kalau ikut pidatonya Bung Karno 1 Juni itu, karena kesamaan nasib dan tujuan. Nasibnya sama, ya, kita di bawah penjajahan, di bawah sebuah sistem yang hegemonik, sangat otoriter dan menindas, punya tujuan yang sama, punya perasaan yang bersama dan ingin bersatu. Itulah maka lahir Indonesia. Itulah yang oleh Bung Karno disebut geopolitik. Geopolitik kita itu apa sih? Geopolitik kita itu satu. Kita punya pulau sebanyak 17.500 pulau. Itu bersatu. Saudara bayangkan, 17.504 pulau. Ini negara paling besar, paling banyak pulaunya di dunia. Punya 1.360 suku bangsa. Bersatu. Karena nasib dan tujuan yang sama. Di mana itu? Geopolitik yang bernama Nusantara ini. Punya kekayaan yang secara geografis luar biasa. Kita punya semuanya. Agama banyak, coba saudara. Bayangkan tuh India. India kita tuh dulu disebut Hindia Belanda karena dijajah oleh Belanda. India itu namanya Hindustan Raya, itu namanya Hindia Inggris. Dijajah oleh Inggris. Ketika merdeka, mereka menyatakan, yuk kita bangun Hindustan Raya, sebuah negara India yang demokratis. Oke, karena mereka demokratis, Ali Jinnah mengatakan begini, atas nama demokrasi saya dari Pakistan tidak ikut India, saya mendirikan negara Islam sendiri. Lahirlah negara Islam Pakistan terpisah dari India, karena beda agama. Indonesia tidak, coba. Indonesia tidak. Mari kita bersatu, para tokoh kita bersatu meskipun berbeda di dalam sebuah negara. Mahatma Gandhi gagal menyatukan Islam dan Hindu. Indonesia juga sesudah Pakistan berdiri negara Islam. Tahun 47, India juga merdeka tahun 47, pecah di tahun 47. Kita bersatu sampai sekarang di dalam kebesaran seperti ini. Pakistan merdeka tahun 47, terus mereka menjadi negara sendiri pada tahun 71, pecah dengan Bangladesh. Bangladesh mengatakan, orang Pakistan kamu sombong. Meskipun kita sama-sama Islam tapi kulit saya yang agak hitam-hitaman ini, orang timur dengan berbahasa Bengali, kamu bagus-bagus, kaya-kaya berbahasa Urdu. Maka saya lebih baik merdeka sendiri sekarang, berdirilah negara Bangladesh, didirikan oleh Mujibur Rahman pada tahun 71. Indonesia tidak. Karena apa? Karena kita dipersatukan oleh nasib dan tujuan yang sama, dan bahwa kita sadar, terutama orang Islam itu sadar bahwa perbedaan itu adalah ciptaan Allah. Itu yang menyebabkan para ulama itu, sudahlah kamu jangan benci kepada orang yang berbeda, karena Allah sendiri mengatakan begini nih di dalam Al-Quran. Walau syaa rabbuka lamana man fil ardi jami'a. Kalau Allah tuh mau semua orang di muka bumi ini iman kepada Tuhan yang sama. Ini kata Allah sendiri. Nanti coba dibuka surat Yunus ayat 99. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau saya mau nih, kata Allah, kalau saya mau, ini manusia di muka bumi ini iman kepada saya semua. Tetapi sengaja saya menciptakan manusia ini berbeda. Coba nanti baca lagi di surat Al-Maidah ayat 48. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah itu mau, maka kamu semua itu hanya jadi satu jenis umat Islam semua. Kalau saya mau ini kamu. Ini firman Allah. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi sengaja saya menciptakan kamu berbeda untuk melihat kamu. Apakah di dalam perbedaan itu kamu bisa berbuat baik satu sama lain. Oleh sebab itu fastabikul khairat. Berlomba-lomba saja dalam kebaikan. Tidak usah memaksa orang lain untuk sama dengan kita, untuk apa? Kalau Allah mau sudah disamakan semua. Sengaja saya menciptakan perbedaan itu, kata Allah. Itulah yang dipakai oleh para ulama kita itu. Ketika ber-Indonesia ini, mari kita bersatu di dalam keberbedaan. Karena perbedaan itu justru rahmat.
Justru Tuhan sendiri yang menciptakan. Apa ada di antara Anda bisa membantah bahwa Tuhanlah yang mengatakan bahwa saya yang menciptakan kamu berbeda. Saya yang menciptakan, kata Allah. Terus kenapa kamu memaksa orang lain yang memang sudah saya bedakan sendiri? Tugasmu adalah menyampaikan kebenaran. Sampaikan ini risalah Islam. Tetapi kamu tidak boleh maktar. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan Muhammad, tapi engkau adalah pengingat. Wa ma anta bimusaitir. Kamu tidak boleh memaksa. La ikraha fid din, tidak boleh. Kalau kita merasa Islam baik, ayo kita sampaikan ini Islam saya baik. Mau ikut enggak? Enggak, ya sudah. Saya akan laksanakan sendiri dan negara melindungi saya. Gitu. Nah, jadi dasar kebersatuan kita itu adalah geopolitik tadi, dan kalau dikaitkan dengan Islam, kesadaran bahwa Allah itu menciptakan kita berbeda untuk maju bersama. Itu yang menyebabkan kita bersatu. Kita merasa enak dengan orang yang berbeda suku, beda agama, beda ras. Dan sebagainya biasa-biasa aja gitu. Kita punya pilihan hidup sendiri-sendiri. Pancasila dan khilafah. Saudara, begini. Pada saat Indonesia didirikan, itu para tokoh Islam itu mengusulkan negara khilafah. Istilah khilafah itu disebutkan di dalam sidang itu oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Tetapi dia mengatakan khilafah, menyebut khilafah itu sudah tidak dengan bentuk tertentu. Karena gini nih, urusannya nih begini. Apakah mempunyai negara itu ada di dalam Al-Quran? Mempunyai khilafah itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah? Iya, ada. Karena buktinya Allah menyatakan di dalam Al-Quran itu ada istilah al-mulk. Al-mulk itu kulillahumma malikal mulk. Mulk itu kerajaan, khilafah. Ada kata al-balad, wahadal baladil amin, itu negara, khilafah juga. Wahadal baladil amin, kemudian ada kata sultan. Sultan, itu kekuasaan, negara, khilafah. Lalu ada kata bilad, alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad, itu negara. Jadi dalam Islam itu ada negara, ada khalifah. Sebagai prinsip, adanya negara, memiliki negara itu adalah fitrah. Tidak ada orang hidup di dunia ini yang tidak punya negara, tidak ada. Cari coba, apa ada orang hidup di dunia ini tidak punya negara? Begitu lahir, dia ada dalam negara. Itulah sebabnya Al-Quran berkali-kali menyebut negara. Kan kalau dikatakan sistem pemerintahan khilafah. Tetapi sistem pemerintahan menurut Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada. Siapa yang berani mengatakan ada ngacung sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Siapa yang berani mengatakan ada? Yuk. Tidak ada. Tidak ada di dalam Quran dan Sunnah Rasul sistem tertentu itu tidak ada. Artinya apa? Sistemnya itu bebas. Boleh negara Pancasila, boleh parlementer, boleh presidensil, boleh ada pemilu, boleh ada legislatif, boleh ada raja, perdana menteri, boleh. Yang penting maqasidus syar'inya Anda kalau punya negara harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil. Kalau Anda punya negara, hukum harus ditegakkan dengan adil. Wa idza hakamtum bainan nas. Kalau engkau menghukumi, memimpin di antara manusia. Bukan di antara bainal muslimin, tidak. Bainan nas, di antara manusia, siapa saja manusia. Nah, itulah sebabnya saya selalu katakan nih, Anda yang selalu teriak-teriak khilafah, tolong tunjukkan kepada saya mana sistem khilafah menurut Islam itu yang tertentu. Tidak ada. Anda mau tuh, itu khulafaur rasyidin juga beda-beda bom. 4 itu khalifah. Kalau bicara sistem, misalnya Abu Bakar itu sistemnya apa sih? Abu Bakar itu sistem permusyawaratan. Umar sistem penunjukan, iya kan? Utsman sistem perwakilan melalui ahlul halli wal aqdi. Beda-beda tuh. Artinya apa? Soal bentuk dan mekanisme silahkan, tetapi di sini yang paling pokok, negara harus diselenggarakan dengan adil, apapun namanya. Oleh sebab itu Anda tidak bisa menemukan sekarang ini. Kalau saya tanyakan, mana sistem khilafah sekarang yang menurut Anda sesuai dengan Islam? Tunjuk satu. Pasti akan saya salahkan.
Tunjuk. Anda mau nyebut Arab Saudi, salah. Wong yang Mesir juga bilang bukan Arab Saudi negara Islam. Iran juga bilang bukan, si Libya bukan. Arab Saudi itu Al-Mamlakah. Terus ada Uni Emirat Arab. Beda lagi Imaroh di sana. Di sana Mamlakah, sini Imaroh. Lalu di Iran ada Al-Jumhuriyah, sistem imamah. Negara-negara itu beda-beda. Mana yang benar? Benar semua. Kok benar semua? Karena bentuk negara atau hukum tata negara itu lahir berdasar kebutuhan waktu dan tempat. Bilang begini, dalilnya tuh la yungkaru taghayyurul ahkam li taghayyuril asman wal amkan wal awaid. Tidak bisa dipungkiri bahwa hukum tata negara pun itu lahir berdasar perbedaan waktu. Kalau waktunya beda, bentuknya beda. Zaman Abu Bakar dulu sistem musyawarah langsung. Nah sekarang waktunya sudah lain. Pakai pemilu. Kan bisa. Pakai sistem parlementer, pakai perwakilan. Tapi ada juga yang Islam itu Islam benar, tetapi tidak usah pakai perwakilan. Langsung darul fatwa. Raja berkuasa didamping oleh seorang mufti, ahli agama di sampingnya. Boleh enggak itu? Boleh. Sistem Pancasila boleh enggak? Boleh. Ini tinggal kita mengisinya saja. Sehingga saya selalu berkata sih, saya ini orang Islam. Kalau memang ada yang tahu dalil sistem khilafah itu yang baku seperti ini, saya mau ikut. Saya mau ikut. Karena itu wajib bagi saya kalau ada. Tetapi sesudah saya tanya, enggak ada pun Riau yang teriak-teriak itu enggak tahu bahwa tidak ada. Banyak khilafah. Ya ini sudah khilafah. Indonesia ini kalau di bahasa Arab kan, ya sistem pemerintahan Indonesia itu kalau di bahasa Arab kan al-khilafah al-Indonesia. Sudah ini khilafah ini. Kalau bahasa Arabnya. Iya. Kalau ditanya bentuknya, ayo saya tantang di sini kalau ada yang tahu bentuknya. Tunjukkan ke saya bahwa Pancasila itu bertentangan dengan khilafah Islamiyah. Tidak ada. Karena kalau saya tanya sistemnya apa sih? Sistemnya. Tidak ada. Sistem bisa berbeda-beda. Mesir itu sistemnya lain, Maroko lain, Malaysia lain, Pakistan lain, Islam semua, Libya lain, Tunisia lain. Beda. Saudara tahu negara-negara Arab itu ada 22 negara yang tergabung dalam Liga Arab. Berbeda juga. Meskipun dasarnya katanya sama dari Al-Quran dan Sunnah. Nah oleh sebab itu saudara jangan apa? Jangan takut, wah saya ini kok hidup di negara yang bukan khilafah ya. Jangan-jangan saya ini dosa, jangan-jangan ibadah saya tidak terima. Enggak. Indonesia ini tinggal di bahasa Arab kan sudah khilafah namanya. Cuma bukan di bahasa Arab kan aja. Kan gitu. Khilafah itu bahasa Arab artinya sistem pemerintahan. Kalau di Indonesia sistem pemerintahan Indonesia ya al-khilafah, al-Indonesia kan sudah sama. Tinggal saudara kalau bicara dengan orang Arab, dari mana kamu? Bagaimana pemerintah? Kan dia bilang saya al-khilafah al-Indonesia gitu. Kan sama sudah benar, tinggal di bahasa Arab kan dan di bahasa Indonesia kan. Gitu. Nah itu saudara, tapi nanti itu berkembang lagi yang lewat medsos, lewat apa nyerang gitu. Wah, salah gitu. Ditantang di sini tidak ada yang berani. Saya datang ke YIN ke pesantren, saya mau belajar deh, kalau ada dalilnya saya mau ikut. Gitu, seperti apa gitu. Nah saya hanya ingin mengatakan saudara bernyaman-nyamanlah hidup di negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila ini dengan agama saudara. Jangan merasa takut, jangan merasa dosa, kok merasa macam-macam gitu. Itu sudah dipikirkan dulu oleh para ulama. Digabungkan dengan sistem hukum ketatanegaraan, disambungkan dengan politik dan lain-lain. Jadilah negara kesatuan Republik Indonesia dengan geopolitik seperti yang ada sekarang ini. Gitu. Baik, terima kasih. Hadirin kita masuk ke panel yang kedua. Dan panel yang kedua ini pertanyaan yang masuk via WhatsApp yang tadi linknya sudah kami sampaikan. Kita akan bacakan 3 pertanyaan untuk Prof. Mahfud. Pertama, Assalamualaikum Prof. Apakah benar terjadi pergeseran penerapan nilai-nilai dalam Pancasila? Itu yang pertama.
mengapa Pancasila selalu dibenturkan dengan konsep khilafiyah dan khilafah maksudnya, dan merujuk pada digantinya ideologi Pancasila yang sudah dianggap tidak relevan dengan kehidupan sekarang. Apakah Pancasila yang salah atau justru subjek penginterpretasinya yang goyah? Sudah. Baik, saudara, apakah terjadi pergeseran nilai-nilai Pancasila? Jadi gini, nilai-nilai Pancasila itu ada 3 tingkatan. 1 nilai fundamental, 2 nilai instrumental, yang ketiga nilai praktikal. Kalau fundamental itu tetap bahwa kita di Indonesia negara ini berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan sosial, itu tidak akan bergeser. Nilai instrumentalnya itu bisa bergeser sesuai dengan kebutuhan waktu itu tadi. Misalnya pemilu di tahun 55 caranya seperti itu. Tahun 2004 seperti ini, tahun 2019 seperti ini. Itu instrumental, tapi tujuannya tetap, nilai dasarnya itu tetap. Nah, cilakanya itu yang rusak itu di nilai praktikal. Bahwa pemilu misalnya dilaksanakan itu permusyawaratan ya, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat itu, demokrasinya itu kan nilai dasarnya tetap, nilai instrumentalnya berubah, tetapi di praktikalnya ini yang sering rusak. Kecurangan itu kalau saudara lihat bukan karena Pancasila, itu praktikalnya yang salah. Oleh sebab itu lalu ada pengadilan sebagai sistem untuk memperbaiki itu, ya. Jadi itulah sebabnya dulu Bung Karno mengatakan atau kita sepakat gitu bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara udah cocok, tepat, tidak ada pergeseran nilai dasar. Nah, instrumental memang harus berubah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perkembangan. Mengapa sih Pancasila selalu dibenturkan dengan khilafah gitu? Ya karena begini, ada orang yang memang punya ideologi bahwa negara yang harus dia dirikan, dia di mana dia harus hidup itu adalah khilafah gitu. Lalu khilafahnya dengan tertentu apa misalnya? Minta maaf kalau ada HTI di sini. Gini, HTI itu konsep khilafahnya membuat daulat seperti daulat Bani Utsmani di Turki. Dia katakan negara khilafah nanti akan meliputi Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, sampai Australia itu menjadi satu kekhilafahan. Ini saudara, diumumkan secara resmi dalam konferensi HTI internasional pada bulan Agustus tahun 2007. Itu masih tercatat, masih clipping korannya masih ada. Waktu itu belum banyak digital kayak gini. Tahun 2007 itu sudah ada sih, Detik sudah ada dan sebagainya. Tetapi belum sebanyak sekarang. Tapi koran-koran yang di clipping pada waktu itu jelas. Ya, pada tanggal 12 Agustus itu pengumumannya begitu. Kami menolak demokrasi. Kami akan mendirikan khilafah raya yang meliputi dari Thailand, Indonesia sampai ke Australia, itu nanti menjadi kekhilafahan. Nah, itu sebabnya mereka sudah punya ideologi begitu. Kalau ditanyakan kenapa harus dibenturkan, karena ada yang membenturkan seperti itu. Gitu. Nah, disitu kemudian sejak saat itu sebenarnya ulama-ulama itu sudah pada bereaksi. Kenapa ini? Nah, pada waktu atas nama demokrasi ya sudah gitu, demokrasi. Tetapi kemudian lama-lama merasa oh, negara ini tidak boleh begitu, maka lahirlah Perpu itu. Oke lah kalau mau hidup di Indonesia, kita negara manapun tuh punya ideologi. Anda di Turki sekarang tidak boleh, di Saudi Arabia juga tidak boleh itu. Oh, Hizbut Tahrir itu di mana-mana tidak boleh gitu. Kalau mendirikan negara dengan jenis sendiri yang dia idealkan, yang dia idamkan. Sehingga saya minta maaf kalau ada yang HTI di sini, tapi itulah faktanya. Dan saya sudah nulis itu pada tahun 2007, saya sudah menulis di bulan Agustus tanggal 17 saya nulis, karena peristiwanya itu terjadi tanggal 12 Agustus gitu. Nggak boleh kayak gini saya bilang, tetapi waktu itu gemanya belum kuat. Tetapi saudara jangan katakan bahwa negara ini melarang orang berdakwah.
HTI itu dakwahnya bagus, santun, halus. Nah itu teruskan dakwahnya. Tetapi berhenti soal negara. Jangan masuk ke soal perubahan negara, itu tidak boleh. Kalau berdakwah, ayo rajin sholat, ayo rajin zakat, bangun kebersihan, itu dakwahnya HTI bagus-bagus. Gitu. Ya biarin aja kalau begitu, kenapa sih? Gitu. Tetapi kalau sudah menyangkut ideologi tidak boleh, karena negara itu punya ideologi. Yang disebut mitsaqon ghalidho, kesepakatan itu. Gitu aja sebenarnya. Cukup ya? Udah malam nih. Tadi katanya 20 menit. Cukup ya? Baik, jemaah yang berbahagia, karena keterbatasan kita dengan waktu, kita akhiri dialog kita pada malam hari ini. Tapi sebagai penutup mungkin 2 menit closing statement. Silakan. Saudara-saudara, penutup, marilah kita syukuri kita mempunyai negara ini. Negara merdeka ini membuka kita untuk maju sehingga saudara bisa menjadi saudara. Kita misalnya sekarang punya Profesor Panut. Kalau Indonesia tidak merdeka tidak akan ada Profesor Panut. Mungkin ya namanya Pak Panut aja. Tidak ada Profesor Mahfud kalau Indonesia tidak merdeka. Ada orang mengeluh gini, Pak, untuk apa hidup di Indonesia ini? Di Indonesia ini banyak korupsi, Pak. Saudara, sebelum Indonesia merdeka seluruh kekayaan negara ini dikorupsi. Nah sekarang banyak korupsi tapi diadili, ditangkap. Iya kan? Kan untung kita punya. Pak, untuk apa kita merdeka? Di Indonesia ini banyak orang miskin. Berapa jumlah orang miskin? Jumlah orang miskin sekarang 25,6 juta, 9,5%. Untung hanya 9,5%. Dulu kalau kita Indonesia tidak merdeka 99% orang Indonesia miskin semua. Sekarang kita tinggal ngurangi, setiap 5 tahun kurangi mari. Gitu. Jadi jangan fatalis, banyak orang miskinnya saya tidak mau Indonesia. Loh, Anda yang harus memperbaiki, kita yang harus memperbaiki. Pilihlah pemimpin wakil-wakilmu yang baik-baik itu. Agar memperbaiki dari tahun ke tahun. Sehingga lebih banyak lagi yang bisa bersekolah ke Jogja seperti saudara-saudara ini kan karena kita punya Indonesia. Marilah kita jaga Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, demikian. Semoga Anda puas. Atau justru semoga Anda tidak puas. Sehingga nanti bisa mencari data-data yang lain, literasi yang lain, referensi yang lain dari para cendekia yang lainnya. Dari saya cukup sekian. Semoga bisa ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.